Satu itu dulu yang mengawasi kita dengan baik, sehingga setiap langkah kita itu kan diawasi. Dan kemudian Komisi 1 ini kan merespon ada dari sebagian peserta yang tidak berhasil ke tahap berikutnya kan menyurati. Jadi mereka minta klarifikasi. Kita pun sudah memberikan penjelasan dan memberikan jaminan insya Allah semua proses itu tidak ada kecurangan, bahwa ada kesalahan administratif ya human error itu kan jadi pelajaran kita itu aja. Tapi kalau misalnya ada perubahan nilai atau karena ada unsur kekeluargaan, misalnya karena ada yang bersaudara, sejauh hukum tidak mengatur bahwa itu dilarang kan itu hak asasi orang. Tapi kalau misalnya terjadi kecurangan, nah baru kita persoalkan dan kita siap melakukan perbaikan itu aja. Artinya tidak ada curangan. Jadi kesimpulan dari rapat yang pertama, komisi tadi menerima baik laporan dan klarifikasi dari kita. Yang kedua, Komisi 1 mendorong kita untuk meneruskan proses, karena ini kan sudah sampai pada tahap tes wawancara lagi, tanggal hari Sabtu dan hari Ahad, misalnya 2 hari tes wawancara. Dan kita sudah menjelaskan mekanismenya yang semua diproteksi secara baik. Mudah-mudahan dengan protek ini ya tidak ada hal-hal yang kurang baik lagi. Karena kemarin tadi jadi persoalan kenapa maka diserahkan kepada satu orang soal itu kan. Jadi kayak inilah, kami ini berlima, saya minta tiap orang itu membuat soal 20, jadi 100. Kemudian yang 100 ini dikumpulkan hanya satu orang. Jadi saya tidak tahu apa yang ditulis oleh Pak Adi, yang ditulis Pak Taufik, Ibu Mariato, bahkan Pak Sofi saya tidak tahu. Diserahkan soal 100, masing-masing 20 menyerahkan kepada Pak Sofi dalam kapasitas sebagai sekretaris. Dipercayakan mengolah dan tidak boleh ada operator. Makanya walaupun menggunakan kita sistem Google Form, kita pinjam di Pak Umlam. Jadi yang satu soal itu hanya satu orang yang tahu. Pak Sofi sorangan. Pada apa-apa ya Pak Sofi lah kayaknya. Tapi beliau sudah berkomitmen, integritasnya tinggi, katanya tidak ada perubahan apapun. Nah maka itu kami juga hari ini menyerahkan secara resmi tadi. Bukan nilai aslinya semuanya ada. Jadi nilai yang sudah seperti set ke Excel dan nilai yang asli yang masih di drive, bandingkan. Bila ada perubahan kelihatan sih kan dua nih, kadang hanya sekadar outputnya yang kita kirim, tapi juga yang asli dari drive-nya. Ada berapa mendaftar? 45 lah. Yang mendaftar yang 55. Kemudian administratif kan ada 9 ya. Jadi 46 sisanya. Cuma 46 ini ada 2 orang yang incumbent. 2 incumbent. Ya kadang-kadang ikuti lagi proses nanti langsung fit 3 44. Nah 44 ini disaring lagi di 21. Dari 21 ini kena tambah incumbent 23 lah, ambil 14 yang diserahkan ke DPR. Itu aja Pak. Ini melakukan rapat dengan pendapat dengan tim sel KPID beserta Dinas Kominfo. Dari paparan yang disampaikan oleh mereka dan apa yang telah dilaksanakan mereka secara tahapan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan KPID tentang proses seleksi. Terkait dengan adanya kecurigaan nilai yang diumumkan 2 hari sebelumnya, itu sebenarnya hanya terkait masalah waktu pengumuman saja. Karena menurut Pak Ketua tadi, itu jam 3 sore nilai itu sudah disampaikan oleh sekretaris kepada ketua. Nah, hanya mereka tidak mungkin hari itu mengumumkan langsung karena memerlukan rapat dan memerlukan berita acara dalam rangka menyampaikan laporan itu ke Komisi 1. Nah, oleh karena itulah setelah hari pertama itu sudah diketahui nilai,
Nah baru hari kedua karena kebetulan Pak Hafiz juga masih memberi kuliah, sekretaris juga masih menyelesaikan tesis untuk mahasiswanya. Nah baru sore hari keduanya itu diumumkan. Jadi keterlambatan dan tidak disampaikannya itu adalah itu bukan karena adanya kecurangan, tapi hanya karena waktu dan prosedur yang memerlukan kesepakatan baru menyampaikan pengumuman. Artinya benar aja Pak. Nah, jadi benar saja melanjutkan kegiatan di mana setelah ini mereka melakukan tes psikotes dan wawancara. Nah, baru nanti setelah itu kita tidak tahu jadwalnya, tapi yang jelas setelah selesai itu mereka akan segera menyampaikan kepada kami 14 calon KPID yang akan kami seleksi. Jadi yang ada ini 21 orang lah. 21 orang. Terkait yang 9 orang gugat itu otomatis gugur lah. Yang menggugat itu sudah nyatakan lulus. Kenapa jadi? Gugatan itu kadarian. Kami kan tidak melaksanakan. Silahkan saja mereka, jangan melalui wadah kami karena kami kan bukan pemutus. Kami hanya memberi rekomendasi. DPR bukan pemutus. Nah, untuk memutuskan benar salahnya silahkan mereka ke ranah lain. Ada Komisi Keterbukaan Informasi, ada Ombudsman, ada Peradilan Tata Usaha. Jadi intinya untuk proses